Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin. Radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz, para teman, sahabat kita semuanya, dimanapun berada, semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita lanjutkan belajar memanai kitab Qurratul Ain fi Tashhili wa Takmilati li Al-Qadhi Fathil Mu'in. Karangan Al-Ustadz Abdurrahim bin Abdul Mughni Al-Indonesi. Alhamdulillah sudah di halaman 60-an lebih kurang. Sunnah wudhu kemarin terakhir. Sunnah wudhu. Ini kemarin. Sunnah wudhu banyak banget. Di antaranya 14 sudah kita baca. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah. Hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Yang ke-15 takhlilu sya'rin. Takhlilu sya'rin yakfi ghaslu zahiri fakat. Menggosok bukan menggosok-gosok. Takhlil menyela-nyela. Menyela-nyela rambut yakfi yang memadalah oleh mencuci zahirnya rambut saja. Ada yang rambut cukup dicuci zahir, batin enggak perlu. Rambut tebal seperti itulah yang sunnah di sela-sela, kayak jenggot yang tebal. Kalihyati, kalahyati rajulin kasifatin, seperti janggutnya laki-laki, janggut yang tebal. Janggut tebal sunnah di takhlil. Kalau yang tipis ya harus kena zahir batin kan. Lil ittiba'i, dalilnya ittiba, mengikuti Nabi. Wal afdalu kaunuhu bi asabi'i yumnah. Bermula yang lebih baik itu adanya takhlil, ini cara menyela. Bermula yang lebih utama itu kaunuhu, itu adanya takhlil itu bi asabi'i, dengan jari jemari kanannya, jari jemari kanan ma'a tafriqiha, bersama merenggangkannya jari jemari. Direnggangkan, wa min asfalillah ya, dan dari bawah janggut, atau lihiyah, bukanlah ya, dan dari bawah kah. Ini pahamlah orang yang ada jenggot, ini paham dari bawah. Wa bi ghurfatin mustaqillah, dan dengan ghurfah, dengan celupan, dengan cedukan mustaqillah, cedukan yang berbeda. Mananya air baru, kita ambil air baru, kita gosok-gosok, kita takhlil, kita sela-sela jenggot yang tebal. Di Indonesia jarang orang jenggotnya tebal, jarang. Artinya ghairi ghurfati wajhihi, artinya bukan ghurfah cedupan air wajhihi, untuk wajahnya tadi ya. Bukan bekas air untuk basuh wajah, bukan. Kita ambil air baru setelahnya. Yang ke-15 itu. Yang ke-16 sunnah wudhu takhlilu asabi'i yadaihi, yaitu menyela-nyela jari jemari dua tangannya bitasbik, dengan cara tasbik. Enggak tahu bahasa Indonesia tasbik. Ini bahasa contohnya. Ini cuma dari atas dia kan. Sunnahnya dari atas. Ini tasbik namanya. Kayak gigi buaya lah. Tasbik itu kayak gigi buaya dirapatkan. Takhlilu asabi'i yadaihi, menyela-nyela jari jemari dua tangannya bitasbik, dengan cara tasbik. Warijlaihi, dan menyela-nyela jari jemari dua kakinya bi'ayyi kaifiyatin sya'a, dengan apapun cara yang ia kehendaki. Kalau di kaki bebas kan. Di tangan anjurannya tasbih. Walakinnal aula fi takhlil yadihi al-yumna ay yaj'ala batnal yusra ala dhahril yumna.
Tetapi yang lebih baik pada menyela-nyela tangannya yang kanan itu ayyaj'ala, bahwa menjadikan oleh orang yang wudhu tadi batnal yusra akan perut perut tangan kiri, perut tangan kiri ala dhahril yumna, ke punggung tangan kanan. Nah, itu tadi kan. Ini yang paling utama berarti begini. Nah, ya. Jangan dari dalam boleh juga. Tapi itu afdalnya. Tapi yang lebih afdal dalam menyela-nyela jari tangan, nyela-nyela tangan. Itu ya janganlah menjadikan ia batnal yusra, perut tangan kanan, ala dhahril yumna, di atas punggung perut tangan kiri, kebalik-balik ini di atas punggung tangan kanan. Wa fi tahlili yadihil yusra, dan pada menyela-nyela tangannya yang kiri, bilang sih dengan sebaliknya kan. Yang penting dari atas, bukan dari dalam. Kitab Qurratul Ain. Wa fi tahlili rijlaihi, dan yang lebih utama dalam menyela-nyela dua kakinya itu ayyukhallilahuma, bahwa menyela-nyela ia akan keduanya dua kaki min asfalihima, dari bawah keduanya. Kaki dari bawah, jadi kita angkat dikit kan. Dari bawah. Dengan apa dia menyela? Bi khinsiri yadihil yusra, dengan kelingking tangannya yang kiri. Pakai kelingking kiri atu-atu di setiap ruang jari kan. Nah, cuma dimulai dari kelingking kaki juga. Menyela-nyela ia akan keduanya dua kaki min asfalihima, dari bawah keduanya. Bi khinsiri yadihi, dengan kelingking jarinya yang kiri. Kelingking jari kiri kita pakai satu sebagai alat. Mubtadi'an, hal keadaan si mutawadhi yang memulai bi khinsari rijlih, yang memulai dengan kelingking kakinya yang kanan. Tadi kelingking dulu. Wa muhtatiman, dan dalam keadaan mengakhiri, menutupi bi khinsari rijlih yusra, dengan kelingking kakinya yang kiri. Nah, itulah dia. Semua diajarin kan caranya. Kita lanjutkan. 17 mashu jami'i ra'si, mengusap seluruh kepala. Mashu, mengusap seluruh kepalanya. Hatta zawaibil kharijati, hingga kepangan-kepangan. Nih, zawaib ini ikatan rambut perempuan kan. Atau laki-laki juga mungkin panjang rambutnya. Enggak apa-apa. Hatta zawaibil kharijah, hingga ikatan-ikatan rambut yang keluar dari batasan kepala. Nah, kalau bisa rambut yang memanjang ke belakang semua diusap air di atasnya. Littibai, dalilnya littibai karena mengikuti Nabi. Wa khurujan, dan karena keluar min khilafi Malikin, dari khilafnya Imam Malik, wa Ahmad, khilafnya Imam Ahmad radhiyallahu anhu, al-qailaini, yang berkata keduanya Imam Malik dan Ahmad, biwujubihi, dengan wajibnya mengusap seluruh kepala. Nah, keluar dari khilaf. Jadi sunnah. Wal afdalu fi kaifiyati, dan bermula yang lebih utama dalam caranya menyapu seluruh kepala. Itu ayyadha'a yadaihi ala muqaddami ra'si, itu bahwa meletakkan dia akan dua tangannya di depan kepalanya. Yang pertama, tangan kita letak di depan kepala. Mulsiqan, dalam keadaan melekatkan ia, ihda musabbihataihi, dalam keadaan menempelkan ia akan salah satu dari dua telunjuknya bil ukhra, dengan yang lain. Nah, taruh tangan di kiri kanan dulu, muka kiri muka kanan. Kemudian ujung jari berarti kita tempelkan kan. Wa ibahamaihi, dan dalam keadaan melekatkan ia akan salah satu dari dua jempolnya, ala sadaqaihi, di atas dua pelipisnya. Nah, jadi jempol kiri kanan di pelipis, kemudian di jidat kita ketemulah dua telunjuk. Wah, baru ditarik ke belakang. Nah, itu aja. Biasalah orang praktek. Summa yadhhaba bihima, kemudian menjalankan ia akan keduanya dua tangan tadi. Kemudian menggerakkan ia akan dua tangan, atau bihima dua jempol, kembali ke musabbihatai,
Kemudian ada peringatan ini karena apa namanya nggak kelihatan orang, baik report dari dokter. Summa yadhhaba bihima, kemudian menjalankan ia atau menggerakkan ia akan keduanya dua jempolnya, dua telunjuknya, ma'a baqiyata asabihi bersama sisa jari jemarinya kan. Jari jemarinya ghairil ibham yang bukan ibu jari, artinya di belakang telunjuk kan ada jari yang lain ikut bergerak ke belakang, ikut bergerak ke belakang. Nah itu. Kemudian menjalankan ia dengan keduanya atau akan keduanya muta'addi dengan huruf ya. Akan keduanya dua misbahatai musabihatai. Ma'a baqiyati asabihi bersama sisa jari jemarinya. Sisa jemari ya ghairi ibhamami yang selain jempol karena jempol melekat di pelipis. Ila kafahu hingga sampai ke tengkuknya ke belakang, ke leher bagian belakang kafah. Summa yaruddahuma kemudian mengembalikan ia akan keduanya dua telunjuk tadi bersama jari-jari lain. Kemudian mengembalikan ia akan keduanya ilal mabda kepada permulaan tadi, pada permulaan, kepada jidatnya. Ingkana lahu sya'run yang kalim. Ini jika adalah baginya seorang itu rambut yang bisa berbalik ya. Ini kalau rambutnya lembut enggak keras. Kalau rambutnya kayak bulu landa, ya cukup sekali aja dijalankan ke belakang, nggak perlu ditarik ke depan lagi. Nah, ini. Wa illa, jika tidak ada baginya itu sya'run yang kalim, rambutnya keras kan? Nah, kan ada yang rambut keras. Falyaftasir ala zahab, maka hendak mencukupkan ia di atas jalan saja, jalan ke belakang udah. Nah, nggak usah balik lagi. Mudah-mudahan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana lahu imamah, dan jika adalah baginya seorang itu sorban nih, kita wudu ada sorban nih, malas buka sorban. Au kalang suatu. Dan jika adalah baginya si mutawadhi itu topi, peci. Walam yurid naz'aha dan tidak bermaksud ia akan mencabutnya. Malas membuka sorban dan kalansuah. Tammama 'alaiha ba'da masih nasiyati ini saya menyempurnakan ia di atasnya. Nah, sorban atau topi tadi sesudah mengusap ubun-ubunnya. Tapi ubun-ubunnya kan ketutup sorban juga, misalkan nggak kita buang, nggak apa-apa. Dibasahin di atas sampai tembus kan? Boleh. Nah, basahin di atas sampai tembus. Atau awalnya mungkin dibuka, kemudian ditaruh lagi, malas buka lagi untuk meratakan kan? Ya udah di atas kepala, diusap air sedikit. Nah itu. Menyempurnakan ia di atasnya imamah atau di atasnya kalansoh, ba'da masih nasiyati sesudah mengusap ubun-ubunnya. Littiba'i ayatan. Dalilnya karena ittiba, mengikuti Nabi juga. Nih, ittiba ini ittiba ini saya copy dalil ittiba'nya ini. Lil ittiba bahwa annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, Nabi berwudu ya famasaha. Maka mengusap ianya Nabi binasiyatih di ubun-ubunnya wa alal imamah dan di atas sorban. Rawahu Muslim. Ittiba ini atau hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini saya ambil dari kitab Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi Rina Yasmin. Halaman Syekhu, halaman 62. Ini Ustaz berarti nggak nyimak tiap hari ya. Ketinggalan terus nih halaman. Berurut-urut aja Ustaz tiap pagi. Nah, kalau kemarin 58, tinggal lanjutkan. Nah, kemudian 18 mashu kulli udhunaihi. Mengusap, mengusap tiap-tiap dua kupingnya. Bima jadi dengan air baru. La bibalali raksi bukan dengan basahan kepala. Bukan sisa air, usap kepala nyambung ke kuping. Enggak. Untuk kuping ngambil air baru. Itu sunnahnya.
Ini dibatasi lift. Nggak tahu kenapa saat ini ada peringatan terus. Lift Anda tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan dan dibatasi dalam hasil selama 10 menit karena kualitas visual yang rendah atau gambar statis. Karena nggak bergerak, Ustaz. Karena pemirsa ini diem kayak nggak ada orang kan. Ya, memang begitulah tok ini. Harus ada aktivitas, komen dikit, jarang-jarang kan. Nah, itulah majelis tok memang harus seperti itu dia ada aturannya. Kalau enggak dianggap gambar tidak bergerak, orang nggak ada, nggak kelihatan kan. Jadi diblokir saya, Ustaz. Keluar apa namanya di layar itu keluar itu terus peringatan tanda tanya jadi layar ketutup. Biarin ya, biarkan. Kalau dia larang, kita pindah. Besok kita pindah ke Zoom aja pagi-pagi ya. Teman-teman yang mau ikut, nanti kita bagi link. Wal akmalu fi kaifiyati masihima, dan bermula yang paling sempurna dalam cara mengusap keduanya dua kuping. Ayudkhila musabbihataihi, itu bahwa memasukkan ia akan dua telunjuknya. Masukkan ia akan dua telunjuknya fi sama khai uzunaihi, dalam dua lubang kupingnya. Dua lubang kuping. Simakhai itu alat dengar kita. Kalau simakhai itu kita tutup, kita nggak bisa mendengar. Itulah jalur masuknya udara kan? Itu simakhai namanya. Yang paling sempurna dalam cara mengusap kedua kuping itu bahwa memasukkan ia musabbihataihi akan dua telunjuknya fi simakhai, dalam dua lubang kupingnya. Nah, minum. Wa yudirahuma, dan memutar ia akan keduanya. Memutar ia akan keduanya dua telunjuk alal ma'atifi, di atas lekuk-lekuk. Nah, kita masukkan dulu kemudian kita putar. Lekuk-lekuk wa yumirra ibhamahi, dan melalukan ia akan dua jempolnya ala dhahrihima, di atas zahir. Zahirnya dua kuping, belakang kuping ya. Belakang kuping, daun kuping itu di luarnya pakai jempol seperti biasa. Summa yulsika kafai, kemudian menempelkan ia akan dua telapak tangannya. Menempelkan ia akan dua telapak tangannya. Wahuma mablulatani, padahal keduanya dua telapak tangan itu dalam keadaan basah. Nah, dengan apa dia melekatkan yulsik bi udunaihi, dengan dua kupingnya. Nah, itu kan nempel di kiri kanan sudah kita pakai. Nah, istidharan. Kenapa? Ihtiyatan, lebih hati-hati kan, biar lebih merata lagi. Nah, itu makna istidharan, ihtiyatan, itu hati-hati, atau bisa juga maknanya talaban lidhuhuril masilil kulli. Karena mencari bagi tampaknya usapan bagi tiap-tiap. Talaban karena mengharap, mencari bagi zahirnya usapan bagi tiap-tiap dua kuping tadi. Nah, karena dalam kitab kadang suka istidhar. Apa mana istidhar? Ini talaban lidhuhuril masilil kulli. Kama qalahu Syabra Malasi, sebagaimana yang mengatakan akan nyama oleh Syekh Syabra Malasi. Nah, alhamdulillah. Syarul hadir ya. Syarul. Tambihun. Nah, ini satu tambih. La yusannu fil wudu'i mashur raqabah. Tidak disunnahkan di dalam wudu akan mengusap raqabah. Raqabah ini leher bagian belakang raqabah. Tidak disunnahkan dalam wudu akan mengusap raqabah leher ala rajih, di atas pendapat yang kuat. Kenapa? Idh lam yasbut fihi syai'un. Karena tidak sebut padanya usap leher oleh sesuatu pun. Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalil. Bal qala Nawawi, bahkan berkatalah oleh Imam Nawawi rahimahullah, wa bid'atun, dianya mashur raqabah itu bid'ah. Bid'ah. Wa khabaru, dan bermula hadis. Ada hadis. Hadis mashur raqabah amanon minal ghulli. Minal ghulli, ini ghilli di sini. Dalam kitabnya nah perasaan ghulli dulu, belenggu. Oke, nanti saya lihat ya. Dan bermula hadis, bermula mengusap leher itu keamanan dari belenggu. Maudhu'on, itu maudhu, palsu. Cuma di sini dhabitnya ghil.
Tapi nggak tahu juga. Saya cari dulu ya. Dulu perasaan ghullu. Hmm, nggak ada, nggak ketemu. Tahu kemana? Karena beda, tertibnya di kitab ini sama itu beda. Oh, ada ini. Wala yusannu masur raqabah idza lam yasbut fi syai'un. Qala Nabi bal huwa bid'atun wa hadisuhu mawdu'un. Hadisuhu mawdu'un. Wa hadisuhu mawdu'un wa huwa masur raqabati amanan minal ghulli. Di sini ghulli ya. Wa huwa bidhammil ghain. Wa huwa bidhammil ghain. Tuqun tuku hadid, kalung besi. Jadi kita baca ghul ya, yaitu kalung besi atau rantai besi yuj'alu fi unuqil asir yang dijadikan di leher tawanan. Tudammu bihi yadahu ila unuqih yang digabungkan dengannya akan tangannya, dua tangannya si si tawanan tadi ila unuqih ke unuk ah. Tangan di ke leher kemudian dikalungkan kan menderita banget nih kan. Wabi kasriha kalau dengan kasrah ghillun maknanya hiqdun dendam, iri, dengki. Qala ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ya. Ghillin itu dengki. Jadi berarti bisa dua-dua ya. Apa maksud di sini yang cocok Ustaz? Ini kira-kira. Ini kelihatannya Syekh Abdul Ghani ini lebih ke ghillin. Mana tadi? Mengusap, tapi hadis palsu ini kan hadis palsu kan nggak perlu dimaknain sebenarnya ya. Nah, kayak pengajian kemarin. Mengusap leher itu aman daripada kedengkian. Ya, atau aman dari belenggu kalau kita baca ghul. Hadis maudhu intinya kan. Dah. Asal Aceh, asal Aceh. Tapi dalam kitab Tanwirul Qulub kemarin minal ardi asal dari bumi kembali ke bumi. 19. Dalku a'dha'il wudu, menggosok anggota-anggota wudu. Anggota wudu yang dicuci sunnah digosok. Kalau yang diusap enggak. Wahwa imrarul yadi 'alaiha. Dia nyadalku itu melalukan tangan di atasnya anggota aqiba mulaqatiha. Sesudah melekatnya tangan lil ma'i bagi sesudah melekatnya anggota bagi air. Sesudah anggota kena air kemudian tangan kita gerakkan ya. Imrar kita gerakkan. Nah, itulah dalku menggosok. Kenapa khurujan min khilafi man aujabah? Karena keluar dari khilaf ulama yang mewajibkan ia akan nyadalku bahwa dia nyaman. Al Imamu Malikun radhiyallahu anhu. Imam Malik mewajibkan menggosok-gosok. Masya Allah. Nah itu. Kan berat mazhab Imam Malik dalam segi ini. Tapi nggak berat juga karena kita juga menggosok-gosok juga kan. Cuma kita sunnah. Imam Malik wajib. Yang ke-20 sunnah wudu taslisu li ghaslin. Meniga kalikan bagi basuhan, wa mashin bagi mengusap. Nah, semua 3 kali. Yang basuh 3 kali, mengusap 3 kali, wadal pun menggosok 3 kali, watahlilin menyela-nyela juga 3 kali, wasiwakin siwak 3 kali, wabasmalatin basmalah juga 3 kali. Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jarang banget ya, paling sekali doang. Nah 3 kali juga. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa du'ain akibal wudu, dan doa sesudah wudu juga 3 kali. Lil ittiba, karena ittiba. Ittiba bukan pada semuanya, fi aksari dzalik, pada kebanyakan demikian dalilnya ittiba. Wa qiyasan fil baqi, dan karena kias pada sisanya. Enggak dijelaskan nih. Sebahagian dalilnya ittiba, ini kemungkinan ittiba kayak mencuci dari kan, mengusap kan. Tapi kalau doa ini kias nih. Nah, kelihatannya Nabi berdoa sekali. Ya, lil ittiba fi aksari dzalik, pada aksari mudhaf ilaih maksudnya, aksara fi aksari dzalik, karena ittiba pada kebanyakan demikian, wa qiyasan karena mengkias fil baqi pada ketinggalan. Ya. Ustaz Ilham hadir, Ustaz Ilham. Nah, lagi liburan Ustaz Ilham. Wa yahsulut taslisu bi ghamsi yadihi masalan, dan hasillah oleh meniga kalikan dengan membenamkan tangannya sebagai contoh. Kita benamkan tangan, kemudian kita gerak-gerakkan. Harus ada tambahan kan? Ya, hasillah oleh meniga kalikan bi ghamsi yadihi, dengan membenamkan tangannya sebagai contoh saja, walau fi ma'in qalilin, walaupun dalam air yang sedikit. Air nggak nyampe 2 kolah, nggak apa-apa. Benamkan tangan, summa tahrikiha. Summa bitahrikiha salasan, kemudian dengan menggerakkannya tangan 3 kali, digerakkan. Kalau airnya air tenang, kita gerakkan tangan kita 3 kali. Nah, udah. Kalau air mengalir, nah, nggak perlu digerakkan, tinggal tangan kita tetapkan air yang bergerak. Makanya beliau di sini bilang wahada innama huwa fil ma'ir rakidi. Ini ini hasil 3 kali dengan membenamkan tangan dengan ketentuan digerakkan. Hadza bermula ini innama, hanya saja dianya ini fil ma'ir rakidi, pada air yang tenang. Amal jari, adapun air yang mengalir, fayahsulu fi taslisu, maka hasil padanya air jari, air mengalir, at-taslisu oleh 3 kali, bimururi salasi jarayatin, dengan lewat 3 aliran, ala udwihi, di atas anggotanya orang yang wudu. Bismillah. Wa yushtaratu fi husulit taslis, dan disyaratkan pada hasilnya meniga kalikan. Mana hasil meniga kali? Kita meniga kalikan baru dihitung. Baru ada wajib di sono, ada sunnahnya kan. Wajib sekali, sunnah 2 kali. Dan disyaratkan pada hasil meniga kalikan ayakuna, bahwa ada ianya taslis. Ada ianya proses taslis menigahkan. Itu ba'da tamami ghaslin wajib. Itu sesudah sempurna basuh wajib. Ya, kita basuh wajib dulu sekali sampai merata seluruhnya. Kemudian kita tambah sekali merata. Kita tambah sekali lagi merata. Nah, itu baru dianggap taslis. Kalau sekali basuh pertama cuma separuh, basuh kedua separuhnya lagi, itu dianggap sekali kan. Walaupun kelihatannya 2 kali. Nah, itu. Kalau tamma ghaslu wajhihi bi ghaslatin saniyatin aw salisa, maka jikalau sempurnalah oleh basuh kepala mukanya seseorang. Bi ghaslatin saniyah, dengan basuhan yang kedua. Basuhan pertama sebaruh muka. Maka jikalau sempurna oleh basuhan mukanya dengan basuhan yang kedua, aw salisatin, atau yang ketiga, husibat kulluha, ini sudah dihitung akan seluruhnya basuhan. Jadi ghaslatan wahidatan, akan satu basuhan. Dianggap sekali saja kan. Nah, itu. Atau cara kedua yang enggak dihitung. Walau tawaddu'a maratan. Wudu ia sekali-sekali. Mulai dari basuh muka sekali rata, tangan sekali rata, semua sampai selesai. Summa ba'da tamamil wudu. Kemudian sesudah sempurna wudu, a'adahu, mengulang ia akannya. Akannya wudu marrataini, 2 kali. Lam yahsulit taslisu. Niscaya tidak hasil lah oleh 3 kali. Jadi 3 kali bukan begitu maksudnya kan? Wudhu sekali-sekali selesai. Wudhu lagi sekali-sekali selesai. Wudhu lagi sekali-sekali sampai selesai. 3 kali wudhu. Apakah dianggap taslis? Enggak. Nah, jadi taslis sekali, dalam praktek sekali langsung. Nah, kemudian juga di sini nggak dibahas apakah niat sunat taslis. Ya,
Itu khilaf kan? Niat ada yang bilang perlu, boleh ditaslis. Niat 3 kali. Ada yang bilang enggak disunahkan taslis niat karena dianggap seperti niat sholat. Karena niat dengan ganjil kita niat lagi udah keluar dari niat pertama. Nah, enggak sunnah taslis. Selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Ada 10 mata memandang. Kita kali dua ke sana. Eh, Wa tukrahu ziyadatu ala salasi dan dimakruhkan akan lebih di atas 3 kali. Ai biniyatil wudu dengan niat wudu. Kita wudu lebih 3 kali ini makruh. Makruh. Lebih makruh, kurang juga makruh. Nah, ini banyak juga santri-santri kadang apa namanya? Was-was. Waktu kita di pondok dulu nggak tahu kenapa was-was. Nggak apa namanya di tempat wudhu nggak pergi-pergi wudhu terus basuh muka. Udah terang-terang dia basuh tapi merasa belum basuh. Kalau kita tanya kenapa lama banget kayak belum gitu. Kayak melihara jin di dalam badannya. Nanti kita bahas dalam yana ada. Untuk perahu ziyadah itu dimakruhkan akan lebih di atas 3. Biniyatil wudu dengan niat wudu. Bal tahrumu bahkan haram ianya lebih 3. Ingkanal ma'u mauqufan litatahuri. Jika adalah air itu diwakafkan untuk bersuci. Jika memang jelas sumur di masjid ini dibuat khusus airnya wakaf untuk bersuci. Datang kita wudhu lebih 3 kali. Haram itu. Dianggap pemborosan. Ya? Dianggap salah dalam penggunaan air wakaf. Nah itu. Hati-hati kita kan. Bahkan haram ianya lebih dari 3 kali jika adalah air itu yang diwakafkan litatahur untuk bersuci. Ya. Wa misluha fil karahatin naqsu anisalasi. Bermula misilnya diadah dalam kemakruhan itu kurang dari 3. Lebih 3 kali makruh, kurang 3 kali makruh. Kenapa? Lianna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam tawaddu'a salasa. Karena Nabi alaihi salam berwudu ianya Nabi 3 kali. Wudu Nabi 3 kali. Memang Nabi pernah wudu 1 kali, kadang wudu 2 kali. Itu sifatnya untuk Nabi enggak makruh. Karena Nabi sedang membayan hukum, menjelaskan hukum. Nabi wudhu 3 kali 3 kali, kemudian Nabi menyatakan waqala dan Nabi berkata hakadzal wudhu. Demikian itulah wudhu. Inilah wudhu. Faman zada ala hadza barang siapa yang melebihkan dia di atas ini wudhu, aw naqasa atau mengurangi ia, faqad asaa sungguh telah berbuat buruk ia, wa dzalama dan sungguh telah berbuat zalim ia. Ya, itu kata Nabi ya. Jadi wudhu pas sesuai aturan. Yang lebih baik semuanya sesuai aturan. Wa amma wudu'uhu adapun wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam maratan sekali-sekali atau marataini atau 2 kali 2 kali fa innama maka hanya saja karena ada ianya wudu Nabi itu libayanil jawaz untuk menjelaskan kebolehannya. Artinya boleh juga wudu sekali ya. Memang yang wajib sekali. Panjang nggak hari ini kita baca coba saya lihat dulu ya. Panjang sampai selesai bab ini insyaallah. Baru 30 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man syakka asna al-wudu'i. Barang siapa yang ragu ia pada pertengahan wudhu. Di pertengahan wudhu, artinya wudhunya belum selesai, ragu. Apa bentuk keraguannya? Atau di mana ragunya? Fisti'abin, dalam meratakan anggota. Ini tangan udah rata apa belum? Dia sedang basuh kaki. Dia sedang basuh kaki. Tapi ragu. Ini tangan udah selesai belum? Udah sempurna belum? Au adadin. Atau ragu ia pada bilangan. Ini sudah sekali apa 2 kali? Akhadza bil yakin, ini saya mengambilnya dengan yang yakin. Ai wujuban fil wajib, nisbah wajib pada anggota yang wajib, wa nadban dan sunnah pada anggota yang disunnahkan. Nah itu. List dibatasi lagi ini nggak tahu ini ada yang merepotnya.
Apa yang tahu kenapa? Harus diajukan banding. Dilarang mengaji ya. Ada yang repot. Hmm. Tapi kemarin-kemarin nggak ada nih. Hari ini aja pagi-pagi udah dia melanggar katanya. Udah 3 kali keluar pelanggaran. Aneh banget. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang ragu pada pertengahan wudhu, pada meratakan anggota atau pada jumlah basuhannya. 2 kali apa 3 kali kan? Akhadha bil yakin, ini saya mengambil ya dengan yakin. Nisbah wajib pada wajib. Anggota-anggota wajib, wajib berarti mengambil yang yakin. Tangan nih. Kita sedang masuk kaki ini udah tangan udah rata belum ya? Nah, itu langsung kita anggap belum rata. Ulang di tangan dulu. Wah. Sunnah pada yang sunnah kalau anggota sunnah. Walau filma ilmauquf, walau pada air yang diwakafkan nggak apa-apa ini. Jadi nggak dianggap pemborosan penggunaan air kan? Keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Maksudnya bikin lift baru gitu apa gimana? Ya, ya Ustaz. Kalau repot 2 kali lagi baru saya hentikan ya. Faman syakka fi ghaslil wajh, ini tafriknya biar jelas. Beliau menafrik. Faman syakka barang siapa yang ragu ia fi ghaslil wajah pada basuh wajah. Basuh wajah ini wajib kan? Barang siapa yang ragu ia pada membasuh wajah. Hal kammalahu amla. Apakah telah menyempurnakan ia akan basuh wajah atau tidak? Wajib alaihi takmiluhu. Nisya wajib kepadanya man oleh menyempurnakannya wajah kan? Nah, amalan bil ahwa karena mengamalkan dengan yang lebih hati-hati. Jadi ambil yang meyakinkan yaitu basuh aja, basuh ulang. Waman syakka barang siapa yang ragu ia hal salah salasa. Orang yang ragu ia apakah telah membasuh ia akan 3 kali atau 2 kali. Ini 3 kali 2 kali sunnah hukumnya. Maka mengambil yang minimal pun disunnahkan. Yusannu ayyakhudha bil akali. Disunnahkan bahwa mengambil ya dengan yang kurang, yaitu anggaplah 2 kali, sehingga tambah sekali lagi. Oh kita wudhu dengan air wakaf, nggak apa-apa dalam bab ini. Disunahkan bahwa mengambil ya dengan yang kurang, ihtiyatan karena kehati-hatian. Karena dia mengambil dengan yang lebih kurang, maka fayati bil ghaslati salisati. Maka mendatangi ia dengan basuhan yang ketiga. Amma idza syakka ba'dal faraghi, adapun bila ragu ia sesudah selesai wudu, selesai semuanya, selesai basuh kaki baru ragu. Nah, ragu ia, adapun bila ragu ia sesudah selesai. Fima kira ragu pada ma yang disebutkan akan dianya mah. Udah sempurna basuh tangan apa belum? Dulu basuh tangan 2 apa 3 kali. Fala yu'asir, maka tidak mempengaruhi ianya syak. Ragu itu tidak mempengaruhi lagi. Disinilah kaidah, ya kan? Nah, apa namanya? Yang ragu itu tidak mempengaruhi yakin. Dianggap kalau udah selesai yakin. Al yakinu la yudhalu bisyak. Ya. 21. Sunnah wudhu ke-21 taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan bagian kanan. Mendahulukan anggota kanan di atas kiri. Artinya fi jami'i a'dha'il wudu, pada semua anggota wudhu. Sunnah mendahulukan kanan di atas kiri, muka kanan dulu, tapi bukan untuk semua orang, ini khusus. Kalau kita baca dulu, mendahulukan kanan di atas kiri, ay fi jami'i a'dha'il wudu, di semua anggota wudu, linahwi aqta'a, bagi seumpama si akta. Siapa si akta? Wahwa man quti'at ihda yadaihi. Orang-orang yang dipotong akan salah satu dua tangannya. Orang cuma punya satu tangan. Nah, untuk orang ini, sunnahnya membasuh anggota wudhu yang kanan dulu dari yang kiri. Muka kanan dulu, baru kiri. Tangan kanan dulu. Kaki kanan dulu kan. Nah, nah itu memang begitu kan. Bagaimana disunnahkan bareng-bareng untuk dia orang nggak punya tangan. Wafirijlaini waliyadaini faqat li ghairihi. Dan sunnah mendahulukan kanan di atas kiri pada dua kaki dan 2 tangan saja. Pada 2 kaki dan 2 tangan saja. Bagi selainnya si akta. Untuk orang yang normal kaki aja kanan dulu baru kiri, tangan kanan dulu baru
baru kiri. Yang lain bareng-bareng kan, muka disunnahkan bareng sekalian kan, kepala bareng dengan dua tangan, kuping juga. Nah, kita basuhnya, kita usapnya bareng. Nah, itu. Yang disunnahkan kanan dulu, yaitu kaki dan tangan. Dua kaki dan dua tangan. Kenapa sunnah kanan dulu? Wazalika bermula demikian li'annahu karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yuhibbut tayammuna. Ada ianya Nabi itu menyukai ya tayammun akan kanan, akan tayamun, akan mengambil sisi kanan fi tatahurihi dalam bersucinya Nabi, wa fi sya'nihi kullih dan dalam urusannya Nabi seluruhnya urusan. Seluruh urusan Nabi, urusan yang baik-baik, yang bersih-bersih, Nabi mendahulukan kanan. Ai mimma huwa mim babit takrimati wasyarafi. Nah, apa maksud dalam sya'an Nabi, dalam urusan Nabi, seluruhnya urusan Nabi kanan dulu. Mimma dari perkara-perkara, wa yang dianya perkara itu mimbabit takrimah dari bab kemuliaan. Ya, takrimah wa syaraf sama bab mulia. Perbuatan baik. Mana contohnya kaktihalin seperti memakai celak kanan dulu. Waklin makan pakai tangan kanan. Syurbin minum. Walubusinah wiqamisin memakai seumpama baju komis. Wataklimi dhufrin motong kuku kanan dulu. Wahalki nahwi ra'sin mencukur seumpama kepala. Mana mencukur kepala, mencukur rambut ya. Kepala jangan dicukur. Mencukur kepala. Ini mencukur rambut kepala. Kanan dulu. Wa akhdin mengambil sesuatu. Wa yang ta'in memberikan sesuatu. Wa siwakin bersiwak. Wa tahlilin. Menyela-nyela tadi semuanya. Kita mulai dengan kanan. Kita mulai dengan kanan. Nah, wa yusannu tayasuru fi dhiddih dan disunnahkan akan kiri dulu. Tayasur akan kiri dulu fi dhiddihi pada lawannya. Lawannya mahwa mim babit takrimah. Pada lawannya yang mulia-mulia. Mimma huwa mim babil ihanati wal adza. Dari sesuatu yang dianya sesuatu itu dari bab penghinaan, bukan penghinaan, dari bab hina, kotor. Bab hina wal adza dan bab kotor. Ya, membersihkan sampah misalkan ya. Mana contohnya? Istinja, kastinjain seperti istinja pakai kiri. Wamtihatin, buang ingus. Wa khal'i libasin membuka baju. Nah, membuka baju berarti mulai dari kiri. Ini bolak-balik ini istinja maknanya bukan mulai dari kiri kan, pakai tangan kiri kan gitu. Imtihat, buang ingus pakai tangan kiri. Buka baju, buka baju. Ya, kelihatannya pakai tangan kanan, cuma yang kita buka sebelah kiri dulu. Kelihatannya begitu kan? Wana'lin, lepasin sandal. Lepasin sandal berarti kiri dulu. Wanahwi dzalik dan lain-lain. Nah, wa yukrahu tarkuhuma dimakruhkan akan meninggalkan keduanya. Keduanya tayamun dan tayasur. Dimakruhkan akan meninggalkan keduanya tayamun kanan dulu dan kiri dulu fi mahalli kullin minhuma pada tempat tiap-tiap keduanya. Artinya yang pantas dilakukan dengan tangan kanan ya pakai tangan kanan ya. Yang kiri pakai tangan kiri. Kalau kita meninggalkan melakukan sebaliknya makruh. Coba saya keluar dulu ya. Kemudian saya bergabung lagi. Coba teman-teman ini soalnya bermasalah ini. Layarnya keluar itu tuh. Memang dilarang mengaji. Oke, saya lanjutkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua-dua al-muwalatu baina af'ali wudu'is salim. Yang kedua-dua al-muwalatu yaitu mualat baina af'ali wudu'is salim di antara perbuatan-perbuatan wudu'nya si salim. Orang normal, orang yang normal, si salim itu normal, lawan salis ya. Salis orang yang buang air terus atau buang madhi terus atau keluar darah terus. Jadi sunnah mualat di antara perbuatan wudhu orang yang salim. Kalau orangnya normal, sunnah mualah, mati mualah sebelum kering anggota sebelumnya kita basuh lagi kan. Kalau di si daim hadas, orang yang selalu berhadas, dia wajib mualatnya, kan? Bukan sunnah. Nah, itu. Mualat antara perbuatan-perbuatan wudhu si salim. Apa makna mualat? Atau bagaimana gambaran mualat? Taswirnya, bi ayya syura'a fi tathhiri kulli udwin, dengan bahwa memasuki ia dalam menyucikan setiap anggota qabla jafafi ma qablahu, sebelum kering ma yang ada ya sebelumnya anggota. Sebelum kering udah kita lanjutkan membasuh. Nah, itulah namanya mualat. Kenapa? Lil ittiba'i, karena mengikuti Nabi. Wa khurujan min khilafi man aujabaha, dan karena keluar dari khilaf ulama yang mewajibkan ia akannya mualat. Siapa ulama yang mewajibkan mualat? Wahwal Imamu Malik, yaitu Imam Malik radhiyallahu anhu. Nah, wa amma daimul hadas, adapun orang yang selalu berhadas seperti salis, kita bahas sebelumnya, salis baul, salis mazi, salis atau mustahadah. Adapun si daim hadas, fatajibu alaihil mualatu, maka wajib kepadanya daim hadas oleh mualat, dia wajib mualatnya. Ya. Kama sayati fi akhiri babil istihadah, sebagaimana yang akan datang ianya penjelasan fi akhiri babil istihadah, di akhir bab istihadah. Bismillah. 23, sunnah wudhu ke-23. Masya Allah banyak nih. Nah, wudhu. Tarkut takallumi fi asna'il wudhu bila hajatin. Meninggalkan berbicara di pertengahan wudhu dengan tanpa hajat. Nggak ada kebutuhan. Kalau nggak ada kebutuhan, sunnahnya jangan bicara. Berarti berbicara makruh. Itu kalau nggak ada hajat. Kalau ada hajat nggak apa-apa. Amma ma'aha, adapun bersamanya hajat. Ada kebutuhan, sedang wudhu ada kebutuhan berbicara. Mana contoh kebutuhan? Ka'amrin bima'rufin, seperti menganjurkan yang baik, wa nahyin an mungkarin, melarang dari kemungkaran. Fala yatrukuhu, maka tidak meninggalkan ianya si mutawadhi, orang yang berwudu, akannya berbicara. Nah, bal qad yajibul kalamu, bahkan kadang-kadang wajiblah oleh berbicara, wajib malah. Mana contohnya? Ka'inzari a'ma an mahdurin, seperti mengingatkan orang buta dari bahaya. An mahdurin, dari sesuatu yang dikhawatirkan. Kita sedang wudu nih. Orang kaya, orang a'ma ini nyebrang jalan misalkan kan, banyak motor di sono enggak. Nah, harus segera kita ingatkan biar enggak jadi korban. Wajib. Kadang-kadang wajiblah oleh berbicara sedang wudu tadi. Kainzari a'ma, seperti mengingatkan si a'ma an mahdurin, dari sesuatu yang ditakuti, dikhawatirkan. Wala yukrahu salamu alal mutawaddi, dan tidak dimakruhkan akan memberi salam kepada orang wudu. Orang sedang wudu, kita datang bertamu, beri salam, enggak makruh. Wala minhu, dan tidak makruh juga memberi salam darinya orang wudu. Orang yang wudu duluan memberi salam ke orang lain, enggak makruh juga. Kita beri salam kepada orang yang sedang wudu, enggak makruh. Orang wudu yang mulai memberi salam ke kita yang lewat juga enggak makruh. Wala radduhu ala man sallama alaih, dan tidak makruhlah oleh membalasnya salam atas orang yang memberi salam ia kepadanya orang yang wudu. Nah, enggak makruh. Boleh ya? Insyaallah. Wasu'ila Syekhul Islam. Ditanyakan akan Syekhul Islam. Syekh Islam Zakaria Al-Ansari pernah ditanya.
Hal yushra'u salamu 'alal mustaghili bil wudu? Apakah disyariatkan akan memberi salam kepada orang yang sibuk dengan wudu? Orang sedang wudu, kita datang kepadanya kan? Apakah ada syariat sunnah memberi salam? Wa hal laisa lahu raddu aula? Apakah tidak boleh baginya orang yang wudu itu menjawab salam atau tidak? Fa'ajaba rahimahullah, maka menjawab oleh Syekh Islam, semoga merahmati akan beliau oleh Allah Ta'ala. Apa jawabannya? Bi anna dhahira annahu yushra'u salamu alaih. Bahwa sungguh secara zahir itu, bahwa sungguh hal dan sya'an itu disyariatkan akan memberi salam kepadanya orang yang wudu. Sunnah. Memberi salam sunnah, menjawabnya wajib. Wa yajibu alaihi, dan wajib kepada si mutawadhi ar-raddu oleh menjawab salam. Kadza fil i'anah, demikian tertulis dalam kitab i'anah kata beliau kan. Masya Allah. 23 sunnah wudu. Ini kita lupa lagi ya. Harus langsung dipraktek nih. Ya, ini kayaknya udah normal nih. Ya, tadi Masya Allah nih. Mudah-mudahan ini sudah normal. Di Aceh gempa tadi malam. Ada yang dari Aceh di sini? Tadi malam gempa katanya. Blangpu. Masya Allah. Semoga selamat semuanya. Yang ke-24, tarku tansyifil a'dha, meninggalkan mengelap, tansyif mengelap, ya, mengeringkan. Tarku tansyifil a'dha, meninggalkan mengeringkan anggota wudu. Anggota wudu yang sudah basah, sudah kita wudu, jangan dikeringkan, jangan dilap, biarkan kering sendiri. Lil ittiba'i, karena mengikuti Nabi. Nah, itu dasarnya. Kecuali baru boleh dikeringkan illa ayyakuna bihi udhrun. Kecuali bahwa adalah di dirinya orang yang berwudu itu udhrun. Ada udur yang menghendaki agar air wudu dikeringkan. Mana contoh udur? Kabardin, seperti dingin banget kan? Habis wudu harus segera dilap, nggak apa-apa. Au khasyatil tisaqi najisin bih. Atau takut menempel najis dengannya orang yang wudu. Kalau badan kita basah, ada debu-debu najis nanti bisa menempel di badan ya, khawatir. Nah, atau takut melekat najis dengannya orang yang wudu. Au litayamum min akibahu, atau karena mau bertayamum sesudahnya wudu. Nah, mungkin wudu kita harus ditambah dengan tayamum. Seperti ada bagian anggota wudu yang nggak boleh kena air kan karena luka. Itu selesai wudu kan kita harus tayamum lagi. Bahkan kalau lukanya 3, tayamumnya 3. Nah, ketika itu memang kita lap anggota badan tadi. Anggota wudu tadi kita lap. Nah, itu. Ditayamum min akibahu, atau karena tayamum sesudahnya wudu. Artinya fala yusannu tarkuhu hina idzin. Maka tidak disunnahkan akan meninggalkannya tansyif, meninggalkannya mengelap anggota hina idzin, ketika itu ada udzur. Kalau ada udzur. Bal yata'akkadu, bahkan bal yuta'akkadu fi'luh, bahkan dikuatkan atau dianjurkan akan memperbuatnya tansyif, ngelap. Yang ke-25, syurbuhu. Sunnah wudu yang ke-25 yaitu minumnya seseorang mim fadli wudu'ihi, dari kelebihan air wudunya. Ini ceritanya kita wudu mungkin pakai ya air nggak banyak gitu ya. Atau bisa aja wudu di kolam masjid gitu. Itu nggak bisa disebut sisa tapi ya. Fadal biasanya sedikit. Ini kalau di kolam kita wudu. Nah, kan di kolam itu sisa wudu. Apakah sunnah minum juga sedikit? Wallahu a'lam kan. Ini biasanya kita pahami, kita punya air lah, 1 gayung untuk wudu. Sisa dari wudu itu kita minum. Sunnah wudu yang ke-25, syurbuhu, minumnya seseorang min fadli wudu'ih, dari kelebihan air wudunya, kelebihan air wudunya. Li khabari, karena ada hadis inna fihi syifaan min kulli da. Karena dalamnya sisa air wudu itu ada obat dari seluruh
penyakit. Ini jangan jauh-jauh cari obat. Ini obat. Sehari 5 kali obat. Minum obat. Ah, yang ke-26. Arasyu izarihi bihi. Memercikkan kainnya dengannya sisa air wudhu. Memercikkan kainnya dengan sisa air wudhu. Kapan sunnah memercikkan? Intawahama husula mukadzirin lah. Jika mewahami ya, jika mengira ya, terjadi yang mengotori baginya kain. Kira-kira ada apa gitu terbang ke kain kan? Kita percikkan air lain. Ini juga untuk menghilangkan was-was. Jangan sampai kita mikir ini jangan-jangan nih kencing nih. Kok ada titik-titik di kain sarung? Jangan-jangan kencing. Jadi was-was kita. Untuk menghindari was-was, percikkan air lain ke situ kan. Nah, sehingga was-was itu pun hilang. Kalau nanti kepikir, oh ini air, tadi kan saya yang nyiram sendiri. Eh, Syurbuhu, minum langsung, Ustaz. Nggak ada cara. Ada sisa di gayung, langsung minum. Bisa dicerek, minum. Syurbuhu, minumnya seorang dari kelebihan air wudhu. Ini kalau air wudhu sedikit. Karena kalau dalam kolah itu, nggak disebut kelebihan itu. Itu bukan kelebihan, memang lebih. Nah, ini wudhu yang sedikit kelihatannya ya. Tapi nanti kita coba lihat di Yana kali ada keterangan tambahan ya. Ya. Rasyu idharihi memercikkan sarungnya bihi dengannya sisa air wudhu. Intawahama jika mewaham ya husula mukadzirin akan terjadi yang mengotori baginya idhar. Karasyashin seperti percikan tatoyaro yang terbang ianya percikan ilahi kepadanya idhar, kepadanya kain. Kenapa sunnah rad daf'an ini ya? Daf'an lil waswas untuk menghindari bagi waswas. Untuk menghindari bagi waswas. Kamastadharahu Ibnu Hajar. Sebagaimana yang mendahirkan akan nyama oleh Ibnu Hajar. Jadi istadhara makna di atas tadi ihtiyat. Nah, bagaimana yang mendahirkan akan nyama oleh Ibnu Hajar, begitulah untuk menghasilkan kehati-hatian kata Ibnu Hajar supaya enggak was-was. Wa ala hadza dan di atas ini daf'an lil waswas. Atau di atas ini jika mengira ada yang mengotori. Yuhmalu rasyun nabi. Dihamalkan atau dipahami akan memerciknya Nabi alaihi salam liidharihi bagi kainnya Nabi biwadu'ihi dengan sisa air wudhunya Nabi. Nah, ini jelas nih. Nabi suka memercikkan ke badan beliau, ke kain beliau dari sisa air wudhu. Sisa air wudhu kan? Nah, itu berarti para ulama memahaminya karena terjadi hal yang mengotorinya. Nah, itu. Jadi kelihatannya memang air lebih dari watu. Jadi watu begini kemarin. Kita punya air seember nih, kita wudhu nih. Sisa dalam ember disebut watu. Kalau sisa dalam laut, kita wudhu dalam laut. Nah, sisa air dalam laut nggak disebut watu. Mudah-mudahan begitu kan. Kalau bahasa Indonesia baru disebut wadu. Bahasa Indonesia wadu itu tempat air. Wadu Cigembong misalnya. Masya Allah. Oh, nah. Kakak Jipa. Buka kopi ya, malam. Baik dengar. Buka kopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-27, ad-du'a'u akibal wudu. Berdoa sesudah wudu. Apa makna akibah? Sedikit sesudah wudu. Bihaisu la yatulul faslu bainahuma urfa. Dengan sekira-kira tidak lamalah oleh jeda, pasal jeda. Sekira-kira tidak lamalah oleh jeda antara keduanya wudu dan doa pada uruf. Artinya, yalah, belum lama sela. Jadi, kalaupun orang melihat kita, dia mengira berarti dia berdoa sesudah wudu. Bukan habis wudu, ngopi dulu, ngerokok dulu, kemudian baru doa. Itu secara uruf sudah tidak nyambung dengan wudu. Nah, berdoa sedikit sesudah wudu. Bihaisu sekira-kira layatulul faslu tidak lamalah oleh jeda antaranya wudu dan doa pada uruf.
Fayaqulu mustaqbilan, maka berkata ianya orang yang wudhu tadi dalam keadaan menghadap kiblat. Dalam keadaan menghadap bagi kiblat, rafi'an yadaihi, dalam keadaan mengangkat ia akan dua tangannya. Wa basarahu, mengangkat dia penglihatannya ila sama, ke langit. Maknanya menghadap kiblat, angkat tangan, lihat ke langit. Rafi'an basarahu, kan dalam keadaan mengangkat ia akan matanya ke langit. Walau a'ma, sekalipun ia tidak bisa melihat, tetap sunnah lihat ke langit ketika berdoa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan olehmu akan aku dari golongan orang-orang yang taubat, wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan olehmu ya Allah akan aku bagian dari orang-orang yang menyucikan dirinya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci engkau ya Allah, dan dengan memujimu. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini doa sesudah wudu. Nah, itu. Ya, 3 kali juga kan? 3 kali ini doanya, 3 kali sunnahnya. Apa dalilnya sunnah berdoa? Wadzalika, demikian itu li khabari Muslim, karena hadis Imam Muslim. Man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu ia faqala, maka berkata ia asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannati samaniyati. Niscaya dibukakan untuk nyaman akan pintu-pintu sorga yang 8. Yadkhulu min ayyiha, yang bisa masuk ia dari mana saja pintu, sya'a, mau ia. Nah, bebas ya kan? VIP lah, bebas masuk. Wa zadat Tirmidzi, dan menambah oleh Tirmidzi di atasnya doa tadi akan ma, yang ada ianya mah sesudahnya doa ilal mutatahhirin. Artinya riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim sampai sini saja. Syahadah saja kan? Syahadah saja. Doa lain tadi, Allahumma ja'alni minat tawabin, ini tambahan dari riwayat Tirmidzi, menambahkan oleh Tirmidzi di atasnya doa akan ma sesudah. Di atasnya ma fi Muslim ini. Menambahkan oleh Tirmidzi di atasnya khabar Muslim, oleh ma yang ada ia sesudahnya khabar Muslim. Ilal mutatahhirin. Nah. Warawal Hakimu al-Baqiyah, dan meriwayatkan oleh Imam Hakim akan sisanya lagi. Dan mensahihkan ianya Imam Hakim akannya riwayat sisa. Jadi penggabungan doa yang kita baca itu bersumber dari 3 riwayat ya. Riwayat Imam Muslim separuh, riwayat Imam Tirmidzi ila mutatahhirin, kemudian riwayat Imam Hakim. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, ini riwayat Imam Hakim. 3 riwayat. Walafduhu, dan bermula lafadznya Imam Hakim. Man tawaddo'a summa qala, barang siapa yang wudu ia kemudian berkata ya subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kutiba fi rikrakin. Ini dituliskan akan wudunya. Tuliskan akan wudunya fi rakin, dalam lembaran. Dalam lembaran. Summa tubi'a, kemudian di stempel ya, akan dianya lembaran tadi bitabain, dengan satu toba atau tobek, dengan satu stempelan, diberi segel lah bahasa kita. Tubi'ah itu distempel, diberi segel. Falam yuksar ila yaumil kiamah, maka tidak dibukakan, tidak akan dipecahkan akan dianya kertas hingga hari kiamat. Hari kiamat jadi bukti ya, dia wudu. Lam yatatarrak ilaihi ibtalun. Nah, makna tidak dipecahkan hingga hari kiamat, tidak datang kepadanya kertas tadi oleh pembatalan. Enggak rusak-rusak. Nah, pembatalan, perusakan. Kama saha, sebagaimana telah sahih ya. Hatta yara sawabahul azimah, hingga akan melihat ia akan pahalanya wudunya yang besar. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Habis wudu baca doa lagi. Masya Allah. Dikit lagi. Dikit lagi. Wa yusannu akibat doa ilmadzukur, dan disunnahkan sesudah doa tersebut di atas, sesudah doa tadi. Ini kalau begini kita wudu, masya Allah ya, sayang banget sama wudu, nggak mau batal sembarangan nih.
Prosesnya lama soalnya nih. Bukan cuma sekedar 1 menit wudu lama. Wa yusannu disunnahkan akibat doa ilmadzukur sesudah doa yang disebutkan tadi di atas. Ayusalliya bahwa berselawat ia wa yusallima bertaslim ia ala sayyidina kepada sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad berselawat. Anjuran berselawat sesudah berdoa doa wudu tadi. Summa yaqra'a surata inna anzalna. Tambah lagi. Kemudian disunnahkan bahwa membaca ayat surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Habis doa, habis selawat kepada Nabi baca surat Al-Qadar. Mustaqbilal qiblati dalam keadaan menghadap kiblat. Bila raf'i yadaihi dengan tidak mengangkat dua tangannya. Nah, tanpa mengangkat tangan. Wa yusannu ayukarira dan disunnahkan bahwa mengulang-ulang ia jami'a ma dzukir akan semua yang telah disebutkan akan dianya ma dari doa wa ma ba'dahu dan ma sesudahnya doa salasan 3 kali. Jadi doa kita baca 3 kali, selawat 3 kali, kemudian inna anzalna juga kita baca 3 kali. Ini wudu ini setengah jam baru kelar nih. Nah, ini wudu seperti ini akan kita sayang menjaganya nggak gampang membatalkannya kan, kecuali darurat. Nah, ini kitab Qurratul Ain Akhi Syam ya. Qurratul Ain fit tashil wa takmilah fathil mu'in. Ya, kemudian kita lanjutkan. Amma doaul masyhuru, adapun doa yang masyhur, yang umum, yang terkenal, inda ghasli ketika membasuh, au masih kulli adwin, atau mengusap setiap satu anggota min a'dha'il wudu dari anggota-anggota wudu. Ada doa kan? Kalau kita basuh muka, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh gitu. Ya Allah artinya bagus tapi ya Allah putihkan mukaku pada hari putih segala muka dan hitam segala muka kan. Nah, basuh tangan kanan Allahumma ati kitabi biyamini. Berikan kitabku dengan tangan kananku. Dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali menulisnya kan. Bahkan dalam kitab Asal Matan Minhaj Muharrar juga Syekh Rafi'i menulisnya. Nah, cuma Imam Nawawi membuangnya ini. Menurut Imam Nawawi nggak sahih. Amma doaul masyhur adapun doa yang masyhur inda ghasli ketika membasuh au masih atau ketika mengusap kulli udwin. Nah, setiap anggota min a'dha'il wudu dari anggota-anggota wudu falaisa lahu aslun sahihun. Maka tidak ada baginya doa tadi itu asal yang sahih. Makna asal di sini dalil. Maka tidak adalah baginya doa itu dalil yang sahih yu'taddu bihi yang bisa dihitung, yang bisa diperhitungkan dengannya dalil. Enggak ada dalil. Karena enggak ada dalil, falidzalik karena itu hadzafahu Syekhul Madhab. Membuang akannya doa oleh Syekhul Madhab. Siapa Syekhul Madhab? An-Nawawi. Syekh Nawawi radhiyallahu anhu. Di mana beliau buang fi kitabi dalam kitabnya Al-Minhajut Talibin. Minhaj. Karena itu Syekh Nawawi dalam kitab beliau Minhajut Talibin enggak menulis doa itu. Wa in dzukira fi aslihi sekalipun disebutkan akan dianya doa dalam asalnya Minhaj yaitu Al-Muharrar wa ghairihi dan lainnya Muharrar. Dalam Muharrar kita Imam Rafi'i ada doa-doa ini kan. Viral ya, lu memang orang Aceh. Kebanahan Aceh memang kan. Keban tabuh gaya Aceh kan. Tiur Aceh. Nah, tertentu. Ya. Ya. Cuma kita nggak ngaji pakai bahasa Aceh kan, biar umum manfaatnya. Ya teman-teman kita di luar Aceh, ada teman-teman bisa ikut menyimak. Wakilah, nah, ada pendapat kil. Yustahabu ayyakula inda kulli udwin disunnahkan bahwa berkata ia di setiap anggota wudu. Setiap kita membasuh anggota wudu, kalau kita nggak mengikuti doa di atas tadi, ya, tapi dalam kitab-kitab Jawi mesti ada doa tadi kan. Kita anggaplah itu nggak sahih, jadi nggak kita amalkan. Apa juga kita baca doa, disunnahkan bahwa berkata ia di ketika di tiap-tiap anggota yang kita basuh atau kita usap kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kita gantinya.
Li khabarin fihi karena ada hadis padanya, padanya padanya doa ini. Rawahul Mustaghfiri meriwayatkan akan ini khabar oleh Syekh Mustaghfiri. Waqala kemudian Syekh Mustaghfiri berkata hadisun hasanun gharib. Hadis hasan, hadis gharib. Ya, banyak Ustaz nih, belum habis-habis ini. Udah dua 27 belum habis nih. Inilah ke-28 nih, kita bergerak ke-28. Kita baca sampai habis hari ini insyaallah. Nggak tahu di mana titiknya, pokoknya kalau ketemu titik besar baru saya berhenti. Sebenarnya ini udah lebih sejam nih, udah sejam 10 menit nih. Jadi video jadi panjang banget. Tapi nggak apa-apa lah. Buat dokumentasi aja kan. Nah, yang ke-28 salatu rakaataini akibahu melakukan salat 2 rakaat sesudahnya wudu. Nah, habis wudu salat 2 rakaat. Nah, bagaimana maksud akibah? Sesudah yang bagaimana? Apakah langsung? Bihaisu tunsabani ilahi urufan. Dengan sekira-kira dinisbahkan keduanya 2 rakaat kepadanya wudu pada uruf. Artinya secara umum orang menganggap oh dia sholat sesudah wudu. Nah itu. Selama masih dekat, ya kan? Masih dekat. Nah itu, nah itulah namanya akibahu. Sholat 2 rakaat sesudah selesai wudu. Fatafutani bitulil fasli urufan. Maka luput keduanya 2 rakaat dengan lama jarak, dengan lama pemisah pada uruf. Kalau uruf, ya, secara umum dianggap itu sudah jauh dari wudu, nah berarti udah nggak sunnah lagi, nggak sunnah lagi. Ya, maka luputlah keduanya 2 rakaat dengan lama jarak, lama pemisah pada uruf di atas pendapat yang kuat. Wakila dikatakan orang baru luput bil i'rad dengan berpaling, berpaling. Memang kita nggak niat sholat habis wudhu. Begitu kita nggak niat sholat, i'rad namanya, berarti gugur. Nah, nggak sunnah lagi 2 rakaat. Wakila bijafafil alda dikatakan orang luput itu bijafafil alda dengan keringnya anggota. Kita wudhu, sebelum anggota wudhu kita kering, itu sunnah melakukan sholat 2 rakaat. Kalau sesudah kering, nggak sunnah lagi. Nggak sunnah lagi sholat yang berkaitan dengan wudhu. Adapun sholat lain nanti terserah kan. Nah, sholat jamaah segala macam. Wakila bil hadas, ini yang keren banget. Luput dengan hadas. Selama kita belum berhadas, tetap sunnah sholat 2 rakaat setiap kita selesai wudhu. Ini yang paling paling jelas. Kil terakhir. Bukan, jangan salah paham. Paling jelas seolah-olah yang lain nggak jelas. Nggak begitu maksud saya kan. Khawatir nanti. Waalaikumsalam. Julak Dawi. Selamat datang di Gundul Mantul ya. Yang belum follow jangan lupa follow biar dapat notifikasi setiap pagi ketika kita ngaji pagi. Watah solani bi ghairihima dan hasillah keduanya. Keduanya 2 rakaat dengan selain 2 rakaat tadi. Jadi tadi kan sunnah sholat 2 rakaat kita niat sunnah wudhu. Wah, tapi hasillah 2 rakaat sunnah wudhu dengan selain keduanya 2 rakaat sunnah wudhu. Yang penting ada sholat lah sesudah wudhu. Sholat apa aja nggak apa-apa bebas. Katahiyatil masjid seperti sholat tahiyat masjid. Warakatil istikharati seperti 2 rakaat istikharah. Nah itu sudah mewakili. Yang penting habis wudhu ada sholatnya. Yustahabu ayat qira'a fi raka'atil ula dan disunnahkan bahwa membaca ayat pada rakaat yang pertama dari 2 rakaat tadi. Disunahkan bahwa membaca ayat pada rakaat pertama sesudah Fatihah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Nah, bagus arti ayat ini kan. Andaikan mereka ketika mereka mendolimi diri mereka, ketika kita berbuat dosa, ja'uka mereka datang kepadamu ya Rasul. Mereka datang kepadamu ya Rasul. Sebagian ulama tetangga mereka mengartikan datang kepada Rasul ketika Rasul masih hidup. Kalau Rasul sudah meninggal nggak boleh kita datangi kan? Nah, ulama ahli sunnah bebas ini. Andaikan mereka untuk ketika mereka mendalimi diri mereka, mereka datang kepadamu ya Rasul. Baik ketika engkau masih hidup atau sudah meninggal. Fastaghfarullah maka mereka mohon ampun kepada Allah. Fastaghfaralahumur Rasul. Dan minta ampun untuk mereka oleh Rasul. Nabi kalau udah meninggal kan hidup juga kan, cuma di alam lain. Nah, masih tetap bisa mohon ampun.
Dan mohon ampun untuk mereka oleh Rasul. Wajadullah, mereka sungguh mendapati Allah Tawwabar Rahimah, akan maha penerima taubat, maha pengasih. Waalaikumsalam Ustaz Rafi'i. Telat nih Ustaz nih. Banyak kegiatan Ustaz. Wa fi saniyah, dan di rakaat yang kedua kita baca wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Ini bagus banget ayat untuk mengingatkan diri kita. Barang siapa yang melakukan ia akan keburukan atau mendalimi ia akan dirinya, kemudian istighfar ia kepada Allah, taubat ia kepada Allah, niscaya mendapati ia akan Allah, akan zat yang maha pengampun, zat yang maha penyayang. Masya Allah. Tambihun, satu peringatan. Yahrumut tatahuru bil musabbali lisyurbi. Haramlah oleh bersuci, baik wudu atau mandi, haramlah oleh bersuci bil musabbal, dengan air yang musabbal kita artikan diwakafkan, dengan air yang disediakan. Musabbal yang disediakan lisyurbi, untuk minum. Jadi musabbal maknanya fi sabilillah. Ya kan? Orang ada satu air ini, orang menaruh airnya untuk minum, kayak air botol gitu. Air botol memang disediakan oleh pemberinya untuk minum. Kita ambil, kita gunakan untuk bersuci, nggak boleh. Haram. Haramlah oleh bersuci dengan air yang disiapkan untuk minum. Wa kadza ma'ujuhila haluh. Demikian juga itu air yang dijahili akan halnya air di atas pendapat yang kuat. Kita nggak tahu air ini untuk apa sih. Biasanya ada ciri-cirinya kalau sekarang. Kalau air di sumur ya bukan untuk minum kan. Atau bisa juga orang mewakafkan satu sumurnya khusus untuk digunakan untuk minum. Nggak boleh untuk yang lain. Nggak boleh berarti kita wudhu di situ. Nggak boleh mandi junub di situ. Nggak boleh mencuci najis di situ, haram. Haram bersuci dengan air yang disiapkan untuk minum. Demikian juga air yang dijahili halnya air. Nggak tahu kita airnya untuk apa. Atas aujah. Illa ayyakuna fihi karinatun. Kecuali bahwa adalah padanya air itu tanda. Ala umumin tifaihi, di atas umum kemanfaatannya air. Ada cara ciri-ciri kan. Biasanya zaman sekarang mah kalau sumur itu ya bebas kan. Untuk apa aja. Ay fayajudu kama ya'ti. Artinya maka boleh ya penggunaan air tadi untuk bersuci sebagaimana yang akan datang, ianya akan datang pembahasannya fi babil waqti, di bab wakaf di sana. Nah, bab wakaf. Wa yahrumu aidan hamlu syai'in minal musabbali li syurbi. Dan haram juga oleh membawa sesuatu dari yang disiapkan untuk minum atau disiapkan untuk bersuci kepada bukan tempatnya. Walau li syurbi, walaupun untuk minum. Nah, ini ketat banget ya. Jadi kan di masjid itu ada sumur wakaf untuk bersuci, untuk minum. Nah, ini kita boleh bersuci di situ, minumnya di situ. Jangan bawa jerigen. Bawa jerigen kita ambil airnya, bawa pulang ke rumah. Nggak boleh. Nah, kecuali memang ada keterangan, ya kan? Ada keterangan dari pengurusnya. Ini bebas nih, boleh bawa jerigen, ambil untuk di rumah. Bukan hanya untuk minum di tempat. Untuk kebutuhan keluarga juga boleh, harus jelas. Keterangannya baru boleh. Kalau nggak ada keterangannya, nggak boleh nih. Membawa sesuatu dari air yang disiapkan untuk minum atau untuk bersuci kepada bukan tempatnya. Bukan tempatnya minum, bukan tempat bersuci. Walau lisyurbi, walaupun untuk minum. Kan ketat. Menghindari KKN nih. Jangan sampai orang jual air masjid. Buat jerigen ke masjid. Karena sumur di masjid bersih kadang. Buat jerigen, bawa mobil, ngambil air, jual. Tatimatun, ini pelengkap. Masya Allah. Ini dikit lagi tapi tanggung. Dikit lagi, satu halaman lagi. Yajibul iktisaru ala ghaslin aw mashin wajibin fi salasati ahwalin. Wajiblah oleh membatasi atas membasuh atau mengusap yang wajib pada 3 keadaan. Wajiblah oleh membatasi di atas membasuh yang wajib, di atas mengusap yang wajib pada 3 keadaan. Ada 3 keadaan ketika kita wudhu wajib melakukan yang wajib saja. Enggak boleh melakukan sunnah. Basuh muka sekali saja, tangan sekali saja, dan seterusnya. Ada 3 kondisi. Yang pertama, inda dhaiki waktu sholat, ketika sempit waktu sholat.
Waktu sholat tinggal 5 menit. Nah, kalau kita wudhu sempurna, sholat kita sebahagiannya di luar waktu. Nggak boleh. Harus kita utamakan sholat. Ketika sempit waktu sholat. Bihaisu dalam arti lau ata sunanal wudhu. Jikalau mendatangkan ya, melakukan ya akan semua sunnah-sunnah wudhu. Oh ba'daha atau sebahagiannya sunnah. La kharaja juz'un minas sholat. Sungguh keluarlah oleh satu bagian dari sholat. An waktiha dari waktunya sholat. Ada bagian sholat yang di luar waktu. Nggak boleh. Cukup wudhu yang wajib-wajib saja. Jadi nggak boleh mengeluarkan sholat dari waktu kalau memang kita belum sholat. Beda lagi kalau kita sholat normal dalam waktu. Sekarang pengen kita panjangkan. Kita pengen mengkhatamkan Quran dalam sholat. Hingga sholat duhur kita udah masuk waktu asar. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa itu. Bi khilafi ma idza dakhala fi sholati akhiral wakti. Dengan sebaliknya, apabila telah masuk ia dalam sholat pada akhir waktu, dia sudah sholat di akhir waktu. Tapi kalau dia sholat normal, sholatnya tetap dalam waktu. Tapi dia pengen panjangkan. Falahu ayyukammilaha. Maka boleh baginya seseorang bahwa menyempurnakan ia akannya sholat. Bi ayyatiya sunanaha dengan bahwa mendatangkan ia akan sunnah-sunnahnya sholat. Nah, ini sunnah sholat berarti. Takdirnya begini berarti. Kita sholat di akhir waktu ini. Artinya waktunya sempit. Kalau kita sholat wajib saja dalam waktu. Kalau kita tambah sunnah-sunnah sholat, jadi sebahagian sholatnya di luar waktu. Nah, ini boleh, tetap boleh. Nah, dengan sebaliknya, apabila telah masuk ia dalam sholat pada akhir waktu, falahu maka boleh baginya seorang ayyukamilah menyempurnakan ia akannya sholat. Biayatia dengan bahwa mendatangkan ia akan semua sunnah-sunnahnya sholat. Walau lam yudrik minha rakaatan, sekalipun tidak mendapati ia darinya sholat akan satu rakaat dalam waktu, nggak apa-apa. Sebab kita melakukan semua sunnah sholat. Seperti kita baca ayat panjang tadi kan. Sehingga satu rakaat pun jadi enggak dalam waktu. Karena rakaat pertama panjang banget ayatnya kita baca. Enggak apa-apa. Kama sarabihil Baghawi wa ghairuh. Sebagaimana yang menjelaskan dengan nyama oleh Syekh Baghawi dan lainnya Baghawi. Bahwa tabi'ahu mengikuti akannya Syekh Baghawi oleh mutaakhirun, ulama mutaakhir. Beda. Wayufaraku bainahuma, dibedakan di antara keduanya. Di antara keduanya kenapa sebelum masuk sholat nggak boleh kita menyempurnakan wudhu segala sunnah-sunnahnya. Khawatir sholat keluar waktu. Tetapi sesudah kita memasuki dalam sholat nggak apa-apa walaupun sholat jadi keluar waktu. Dibedakan di antara keduanya bi annahu huna dengan bahwa sungguhnya seseorang di sini itu lam yastagil, tidak sibuk ya dengan maksud. Ini kan kita sedang sibuk dengan alat bersuci untuk sholat. Tujuan utama sholat, bukan bersucinya. Wahunaka dan di sana kadishtaghala bil maksud. Sungguh telah sibuk ia dengan maksud. Maksud yang dianya maksud itulah sholat. Faghtufiral ikhraju hunaka wa la yughtafaruna, maka dimaafkan akan mengeluarkan sholat dari waktunya di sana dan tidak dimaafkan di sini. Jangan sampai sedang-sedang kita wudhu, sholat udah keluar waktu kan? Nggak boleh. Tapi sesudah kita masuk dalam sholat, kemudian sholat kita panjangkan jadi di luar waktu, nggak apa-apa. Maka nakama lau maddal qiraah, maka ada ianya orang yang sholat tadi itu sebagaimana jika memanjangkan ia akan qiraah. Memanjangkan qiraah sepakat boleh. Itu tadi khatamin Quran dalam sholat, nggak apa-apa. Masya Allah, panjang juga hari ini ngaji. Ini satu kitab aja kita baca hari ini, jangan dua kitab. Bismillah, sudah jam setengah. Yang kedua, wajib melakukan yang wajib saja. Indah qillatil ma, ketika kekurangan air, sedikit air. Bihaisu la yakfi ilal farda, sekira-kira tidak mencukupi hanya air kecuali fardu. Air terbatas. Kalau kita lakukan tiga kali, ya cukup. Nah, jadi ya udah kita hemat-hemat untuk cukup fardu saja. Kemudian indah tiyajihi lima fadula minal ma'i li'atashi hayawanin. Yang ketiga yang wajib saja dalam wudu ketika perlunya seseorang bagi ma yang lebih hanya ma dari air. Sisa air wudu kita perlukan untuk apa? Li'atashi hayawanin muhtaramin, karena haus hewan yang terhormat.
Kita melihara anjing nih, anjing penjaga rumah atau penjaga kebun. Nah, kalau kita wudhu menggunakan air untuk sunnah-sunnah, anjing kita kehausan. Nah, itu lakukan wudhu yang wajib saja, sisanya kasih ke anjing. Anjing terhormat ya. Orang nggak sholat nggak masuk hewan terhormat katanya di sini. Jadi hewan yang muhtaram itu keluar orang yang meninggalkan sholat. Mereka itu nggak muhtaram. Fayajibu fi hadhihi suwari, maka wajib pada ini tiga surah tadi. Fayajibu fi hadhihi suwari salasi. Maka wajib pada ini tiga surah di atas. Ayak tisra oleh bawah membatasi ia ala ghaslil wajah kepada membasuh wajah. Wa ghaslil yadaini membasuh dua tangan. Wa masir ra'si mengusap kepala. Wa ghaslil rijlaini membasuh kaki. Maratan-maratan. Sekali-sekali kan. Yang wajib-wajib saja. Fatahrumu ziyadatu alaiha dan haramlah lebih di atasnya tiap-tiap. Wakata yukalu fil ghusli, demikian juga dikatakan pada mandi junub. Mandi junub juga sekedar sudah meratakan seluruh tubuh. Ini wajib. Wa nudibal iktisaru alal wajibil madhkur, dan disunnahkan akan membatasi di atas wajib yang tersebut. Ini sunnah nih. Nah, itulah Ustaz Pondok Al-Mubarak. Nah, disunnahkan akan membatasi di atas yang wajib yang telah disebut tadi. Membatasi untuk apa? Li'idraki jamaatin, untuk mendapat jamaah. Untuk mendapat jamaah, jamaah lam yarju ghairaha, yang tidak berharap iya akan lainnya jamaah. Ini jamaah di masjid itu nggak ada banyak, sekali doang, nggak. Jamaah pertama. Jadi kalau kita nggak ngikuti jamaah pertama, kita nggak bakal bisa jamaah lagi. Nah, untuk mendapatkan jamaah itu, sunnah membatasi wajib saja. Maknanya kalau kita melakukan yang sunnah-sunnah, selesai wudhu, udah selesai jamaah. Nah, ketika itu kita lakukan yang wajib saja demi untuk mendapatkan jamaah. Artinya fala ya'ti bisunanil wudu. Maka tidak mendatangkan ya dengan sunnah-sunnah wudu li ajli dzalik, karena demikian demi untuk mendapatkan jamaah. Tapi jangan semua sunnah wudu ditinggal katanya. Naam, kendati pun demikian maqila biwujubih. Sesuatu yang dikatakan orang dengan wajibnya sesuatu. Mana sesuatu di sini sunnah. Kendati pun demikian, sunnah-sunnah yang dikatakan dengan wajibnya sunnah. Sunnah-sunnah yang terjadi khilaf ulama. Ada ulama yang mewajibkan. Itu jangan kita tinggalkan. Kendati pun demikian, bermulama yang dikatakan dengan wajibnya mah, kadalki seperti menggosok, wasti'abi ra'si, meratai kepala, wanahwihima dan seumpama keduanya, yang bagi takdimuhu, sepatutlah oleh mendahulukannya ma qila biwujubih alal jamaah, di atas jamaah. Nadhirama, maksud saya, kita takdirkan ahni, maksud saya, nadhirama marah perbandingan ma yang telah lalu ianya ma, min nadbi takdimil faid, dari sunnah mendahulukan salat yang luput dengan autor di atas salat yang hadir, sekalipun luputlah oleh jamaah. Kan di pembahasan sebelumnya kita ketinggalan salat subuh nih, sengaja bukan sengaja ya, tidur pura-pura, padahal udah bangun tapi masih pura-pura tidur kan. Nah, itu kan luput. Oh bukan, ini luput bi udhrin, nggak sengaja berarti, nggak sengaja. Nah, tahu-tahunya kelewat subuh nih, pas mau salat duhur. Sunnah, nggak wajib. Sunnah kita sholat subuh dulu sebelum melakukan duhur. Walaupun gara-gara kita sholat subuh dulu, kelewat jamaahnya. Nggak apa-apa. Nah, itu pendapat sebelumnya. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Baru kita titik di sini ya. Panjang aja hari ini. Ya. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab.